mendingan minta izin atau minta maaf? Apal meren. Minta tolong. Minta izin atau minta maaf? Tapi kalau saya pribadi ya, urusan Come on guys, turtle out. Brothers in Arms Struggle Out Show Off. Salam Boat Riders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dita Wikarta is back just for you travel people only on Travel Out. Yes, seneng banget ya. Hari ini bisa ketemuan lagi sama travel people. Yaudahlah langsung aja kita panggil Papa. Wow, keren banget. Apa Thank you. kabar? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Alhamdulillah, luar Boleh biasa. sapa dulu dong travel people. Wow, luar biasa, keren banget untuk boat rider. Tapi kayaknya Kenapa? kita harus sama-sama. Iya, kita harus sama-sama karena tadi kan Dita sendirian ya. Papa sini dong, jangan jauh-jauh dari Dita ya. Aduh, jadi wepabelit ya. Karena terpesona lihat wajahnya Papa hari ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kenapa Mudah-mudahan. Papa ganteng banget, mau kemana sih? Aduh, 5.000 ada nggak 5.000? Goceng, Goceng. goceng pisan gitu ya. Cukup lah. Ya, Ciherang ya. Tapi Udah. kayaknya Kenapa? nggak lengkap. Kenapa? Kalau kita nggak sama-sama salam boat rider dulu ya. Oh, bener banget. Yuk, berdua ya. Artinya tetap komandannya dari Dita. Iya, oke. Oke. Siap Yang tua Papa? ngikut ya. Ya, kita lihat. Aduh, disebutin lagi tuanya ya. Yang tua Oke. ngikut ya, yang tua ngikut. Siap ya. Oke. Salam Boat Rider. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, yaudah kita langsung panggil aja Yes. R15 Bandung. Wah, ini luar biasa, keren banget. Dan juga satu lagi ada Patrick Cimahi. Wah, keren. Gimana perjalanan ke sini, aman lancar hari ini? hujan. Benar, hujan Macet, ya. hujan. Hujan tapi ya namanya kita penunggang kuda besi ya. Iya. Mau hujan, badai, panas terik ya kita mah hajar aja, bener gak sih? Betul. Ya yang ngiuhan. Angger ngiuhan geuning budak klub oge nya. Ulah ngiuhan Takut ya. hujan tapi takut basah. Takut atau sama aja ya. Hujannya hujan apa dong? Oke. Emosi nggak jadi. Belum apa-apa udah rame ya. Oke, kalau gitu kenalan dulu dong mungkin sama travel people yang lagi nonton di sini. Ada yang belum kenal tapi kayaknya mah udah pada kenal lah, ada eksis banget di Instagram, bener gak sih? Bener. Pap, mau yang mana dulu yang kenalan, Pap? Pasaran. Enggak dong ya. Oke, yang mana dulu, Pap? Ntar lu papa minder soalnya di Karangasem. Iya Luar dong. biasa. Ya udah, Keren. yang paling licin jambulnya. Waduh. Kenalan dulu. Halo, saya Feby. Saya di Agung 15 Bandung menjabat sebagai El Presidente Agung 15 Bandung MC. Oke, mantap. Presiden hadir. Iya, oke. Boleh akan yang kedua. Senyumnya udah manis banget nih, Waduh. Kang. Halo, Giung ya. salam. Hati-hati. Saya Aang Rudi dari R15 Bandung MC. Kebetulan sebagai pendiri, kalau pendiri itu di R15 disebutnya El Fundador. Seperti itu. El Fundador. Oke. Kayak gitu kan. Kang Aang. Oke, Kang Aang lebih suka di tanah, air, udara atau Gaang itu mah gaang. Kebetulan saya Avatar? 4 elemen. Avatar. Itu Avatar. Papa gimana nih, Papa? Beda zaman. Beda zaman, bener ya? Beda zaman. Ya, jawab Beda dulu zaman. atau lebih cocok di mana? Kabayang. Emosi Aang serokin gaang sakit kasep. Bukan Avatar, Avatar, ya. iya, Coba bener. lebih cocoknya di mana? Lebih cocok di tanah, Di berarti tanah kan. atau Karena udah kan budak motor ya. bikers. Oke. Yang sebelah sana yang udah senyum-senyum manis. Perkenalkan saya Elvin Yufandi, kebetulan saya menjabat Ketua Umum Patrick Cimahi. Panggilannya sama itu. Beda. Oh beda. Dia pres, saya Ketua Umum. Ketua umum. Tapi Oke. secara tugas sama aja. Sama ya. Beda panggilan aja. Bener sama ya. Kelihatan dari raut wajah ya. Oke, akan yang sebelah sana boleh? Halo, saya Erlangga dari Patrick Cimahi. Kebetulan saya menjabat sebagai tatib di Patrick gitu. Oke, sebagai tatib ya. Tepuk tangan. Oke, hatur nuhun ya
akang-akang udah datang ke sini nih dan ya kita sharing lah biasa ngobrol lah. Barudak motor kan resepnya ngobrol. Bener Kongres. nggak? Iya. Nongkrong tuh beres-beres. Bener sih nya. Tuh beres-beres. Bisaan. Pas Ronar ya. Ngomong nate kalau sabat heula. Sabat teh naha tuh beres-beres Waduh. ya. Aduh, Nah, oke. itulah anak motor. Ya, begitulah anak motor ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa Kau. tetap setia, bisa tetap solid gitu ya sama member-membernya. Karena memang nih Travel People, tema di hari ini adalah loyal member. Jadi cocok banget kita ngobrol-ngobrol sama R15 Bandung MC sama Patrick Cimahi juga ya. Oke, asik banget lah ya pokoknya ya. Ya sok atuh Papa mau ngobrol apa tuh Papa teh? Ini kalau ngobrol, Bapak kalau ngobrol sama yang cakep-cakep gini suka gendut. Ya, tuh Pap udah beda. Kelihatan udah beda ya. Coba besok-besok jangan kayak begini lah. Kasih ting. Kasep teuing. Iya, Kan- cakep Iya kan depan kamera, Pap. Depan kamera. Oh, gitu? Iya, Oke. harus cakep ya. Tapi kayaknya lebih baik kita dulu lah nyalainnya. Ya udah boleh ya. Oke, kalau Dita sih penasaran ya, Kang Elvin sama Kang Angga. Itu Cimahinya di mana sih? Soalnya Dita juga orang Cimahi. PDKT. Wow. Siapa tahu pulangnya bisa bareng atuh nebeng, bener nggak? Siapa tahu nyaman. Bisaan. Bener. Pas ronda. Sejalur. Sejalur. Nyaman. Dit. Cimahinya di mana? Atau mungkin kopdarnya dulu deh, kopdarnya dulu. Di mana sih Cimahinya, Kak? Kalau kopdarnya kita di depan Bank BRI. Mm. Bank BRI Cimahi yang satu jalur setelah Masjid Agung. Oh iya. Situ. Daerah Kalau rumah situ saya ya? kebetulan di Cibabat di belakang Polres. Ih, deket pisan. Oke. Tidak boleh nakal. Iya, jadi anak baik dulu ada papap ya, soalnya dimarahin ya. Oke, berarti kopdarnya di situ hari ini nggak kopdar? Hari ini tadi sore. Tadi sore? Oh, Tadi sore. udah. Tadi sore. Jadi kita jadwalnya Sabtu sama Rabu. Sabtu sama Rabu. Sama Rabu. Oke, jadi hujanan atau tadi kopdar teh? Ya motornya juga. Motornya aja sih kehujanan. Motornya orangnya aja. sih enggak. Jalminya enggak kehujanin. Enggak. Enggak. Oh, kehujanin. Kehujanan. Eta mah dicampur Sunda atunya. Oh, salah ya? Iya salah. Udah ganti? Salah. Udah ganti ya. Oke. Kenapa sih lokasinya di situ emang dulu berdirinya di situ? Sebetulnya Patrick memang ini. kita itu dulu itu nyari space jalan yang memang lumayan agak lebar lah ya. Kebetulan memang Jalan wilayah mah lebar. lebih lebar kalau di situ. Iya benar, Karena emang lebar banget. memang banget kan ini orang Cimahi. Jadi kita pada saat itu milih lah dulu bukan Garmelia atau BRI, sekarang kalau dulu itu kan masih toko baju gitulah ya, masih luas gitu, masih dan yang jualan juga masih sepi. Akhirnya kita pilih di sana lah. Oh oke, tapi terbentuknya di situ juga nggak sih? Terbentuknya nggak? Kebetulan kalau ceritanya singkat atau mau panjang Ah nih? boleh bebaskan, well bebaskan gas. Nah, ini singkat sama panjang bisa kalau 2 tahun. asal mulanya Patrick berdiri itu asal mulanya memang dari teman-teman satu kampung. Jadi kita dulu bukan Patrick, sebetulnya komunitas yang memang motornya campuran. Campuran, jadi dari mulai Astrea Grand dulu ya. Lagi hitsnya itu Astrea Grand kalau dulu Yeah. itu. Terus juga banyak lah Supra dan sebagainya. Jadi awal mulanya kita satu kampung, kita main ke Subang pada saat itu ya lewat dan sebagainya. Akhirnya lambat laun di 2005 itu yang eksis Honda Tiger. Oh oke. Kita itu akhirnya ya ngobrol-ngobrol kita bentuk lah. Oke, jadi Di lagi tahun banyak 2005. banget owner Tiger ya pada saat itu Pada ya. saat itu memang Berarti di Subang dong terbentuknya. tidak. Enggak. Bukan. Masih Itu Cimahi hanya lah. main-main aja. Jadi Main-mainnya main aja. pertama mau motoran kalau bahasa Sundanya itu kita ke sana Main gitu. motoran. Mainnya bahasa Indonesia. Main memotoran. Ulin atau ulin. Benar. Oke, jadi kayak gitu ya asal mulanya. Tapi mungkin boleh dikasih tahu juga sama Throttle People, Patrick itu kepanjangannya apa? Patrick itu paguyuban, P-nya itu A-nya itu PA-nya itu paguyuban, T-nya itu Tiger, R-nya itu Rider, C-nya itu Cimahi. Oke. Patrick. Ya, jadinya Patrick gitu. Wih. Paguyuban Tiger. Rider Cimahi. Rider Cimahi. Oke, bisa banget ya ngebentuknya ya. Namanya jadi unik gitu. Iya. Iya beneran. Soalnya belakangnya Paguyuban Tiger Rider
Cimahi. Keren ya? Iya, keren. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Nah, kalau Patrick tadi kopdarnya hari ini kan? Ya, hari ini tadi sore-sore. Tapi kalau R15 gimana nih? Kita ada kopsan, kopsannya di hari ini Rabu. Oh, hari ini. Kopsan tuh apa? Nah, kopi santai. Kopi santai. Wih. Jam berapa tuh? Berat. Biasanya jam 8 sampai ditelepon sama RI1. Iya, di rumah. Profesional berarti. Di rumah. biasanya ya. RI1 di rumah ya. Nah, Oke. Tapi kopdarnya di mana? kopdarnya di Viaduct Sumur Bandung. Mm-mm. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Tapi terbentuknya di situ nggak? Siapa tahu ceritanya beda gitu. Kalau soal terbentuk, mangga iya. Pelaku sejarah ya. Pelaku sejarah. Ada. Jas merah, Pak. Pendiri. Jangan lupakan sejarah. Mm-mm. Gimana Kak? Kalau kebentuknya sebenarnya agak lucu juga ya. Kang Papa mungkin ya sudah datang cerita ya Kang ya. Jadi ketika muncul tuh R15 sekitar bulan April, sebelum April lah ya, Februari April 2014 itu saya pengen inden. Kebetulan udah kenal kan. Kang, gimana caranya ini saya harus istilahnya pakai duluan. Harus dapat lah. Harus ya, dapat pokoknya. duluan. Kang Papa kebetulan kebetulan cariin dan akhirnya dapat. Itu di bulan April. Nah, kita awalnya kumpul, jadi sebelum ngumpul itu kita ada di grup namanya Kaskus Forum. Iya. Forum Kaskus. Nah, Platform ya. ya kita chat lalu kita kopdar pertama itu di CK Buah Batu. Buah Batu. Iya, yang mau masuk ke Circle K. Circle K. Buah Batu itu sekitar kurang lebih 10 orang dulu. 10 orang. 10 orang. Awalnya. Semuanya Betul. udah ada R15. Udah ada dan kita mendeklarkan itu di 1 Mei 2014. 2004. Dan kebetulan sebagai klub R15 pertama di Indonesia. Seperti itu. Wih. Ya iyalah, pertama orang belum launching udah ayo dong inden gitu ya. Oke. Orang dalam ya. Bener sih, bener. Itu awal mulai dari 10 orang, tapi sekarang kalau lihat postingan Instagramnya, wah pasti motornya berjajar itu banyak banget. Emang membernya ada berapa? Kalau member 340-an mungkin ya. Wow, 340-an belum ada yang. Jadi sebelum kita masuk ke Rocky di kita kalau mungkin di klub lain prospek. Kita masuk ke Rocky itu praregister kita pantau dulu mungkin lebih dari 30 orangan. Jadi kurang lebih kalau untuk sebelum ke Rocky itu kurang lebih kalau di total semua dari full member hampir 370-an mungkin ya. 370. Kebayang sih kumpul semua. Betul dan Bener. dan kita memang terbagi berapa wilayah? 4 wilayah. 4 wilayah ya. 4 Utara, wilayah. Mana Selatan, Timur, Barat. Oh, oke. Kita ada istilahnya ini El Presidente kita ada komendernya. Setiap wilayah itu ada komender. Ada ketua masing-masing gitu ya. Ada ketua masing-masing, ketua wilayah. Ketua wilayah. Disebutnya di kita komender. Seperti itu. Oke, wilayahnya mana aja tuh berarti kan? Utara di mana? Selatan di mana? Utara kita korwilnya ya bisa disebut korwil lah ya. Korwil. Si komender itu kita ada camp sendiri dan kita setiap hari setiap hari Rabu itu kita muter. Gitu. Kadang di selatan dulu, nanti Rabunya kopsannya terus ke wilayah barat dan kopdarnya itu kita di hari Sabtu. Hari Sabtu. Satu titik. Satu Semua Kalau wilayah kopdar, ikut kumpul semua. Kalau yang Kayak gitu. tadi tuh Semuanya dari timur barat 4 mata angin datang semua. Datang semua. datang Ya, wajibnya itu. Wajibnya dari Sabtu. wajib ya. Ya wajib Wajibnya. banget. Tapi Patrick juga nggak kalah banyak loh. Ini pasti. Ada di Cimahi, tapi membernya itu ada banyak banget, seriusan. Kalau Bocorin atuh Pak. kita sih sebenarnya baru, bukan klub lama ya. Jadi kebetulan memang kota Cimahi itu hanya 3 kecamatan. Iya kan Teh? Iya, betul Hanya sekali. 3 kecamatan dan itu Iya. kecil. Dari mulai Cilemir itu perbatasan, pada suka udah Bandung lagi. Iya, udah beda, udah. Iya, betul. Kita Beda negara lah ya, kita Betul. selalu bilang. Kita itu sangat sempit dan ya alhamdulillah untuk terakhir kemarin di angkatan 17 totalnya sekarang 256. 256. 256. Itu dari 3 kecamatan. Berapa itu 2005. 2005. Oke, dari 2005
3 kecamatan aja, Pap. Tapi bisa segitu. Segitu banyak ya. Coba bayangin kalau misalkan ada 10 kecamatan ya, pasti lebih banyak lagi ya. Kayak tepuk tangan dulu lah buat Patrick. Oke, kita tonton live performance dari DJ Lele. Masih di Travel Out barengan gue Dita Wikarta dan Pap. Yeay, hari ini juga kita masih barengan sama Patrick Cimahi dan juga R15 Bandung MC. Tapi asli loh, Dita tuh salut banget ya, kayak Patrick gitu yang bisa sebesar itu gitu. Mungkin ada rahasianya nggak sih, kayak kenapa sampai bisa sebesar itu? Banyak member yang pengen gabung gitu, apakah memang isinya bener-bener positif gitu dan bener-bener pengen orang tuh jadi kayak ngelihat Patrick tuh pengen join Rekrutmennya kali ya. ya, atau mungkin kegiatannya gitu, apa sih yang bikin persaudaraannya itu bisa erat kayak gitu? Kalau ngomongin gimana cara rekrutmen berarti tadi ya? Lebih ke rekrutmen? Boleh lah rekrutmen dulu. Rekrutmen ya? Oke. Kalau ke perekrutan anggota memang yang kita munculkan itu di promosi ya. Bahasanya itu promosi kalau kita ya. Jadi satu yang paling penting itu betul tadi di media sosial. Dan di kita pun sama sebenarnya posisi R15 bahwa rata-rata itu yang mau bergabung dengan kita itu lewat Instagram. Instagram dan Facebook itu betul sekali dan sangat berpengaruh. Lalu kemudian ya dalam hal promosi itu juga kita munculkan bukan hanya kegiatan touringnya saja, tapi kita kebersamaan selain touring juga kita perlihatkan lah ya gitu. Oke. Intinya itu sih sebetulnya. Intinya itu ya, dan itu bukan cuma di sosial media doang Tidak. tapi memang aslinya klubnya banyak kegiatan sosial. Betul. Kan, bener kan? Insya Allah, amin. Jadi lebih banyak baiknya ya. Iya. Ternyata anak motor jauh lebih banyak baiknya. Iyalah, luar biasa pastinya ya. Oke, salah satunya ada kegiatan apa tuh yang penjemputan murid pondok itu? Salah satu kegiatan di kita salah satu sosial ya. Bentuk sosial itu sebetulnya banyak dan kita lakukan itu tidak hanya pada saat bulan puasa saja sebetulnya. Jadi dari mulai dulu kita renovasi masjid, bahkan kita ikut bangun masjid, lalu kita juga sumbangkan dananya, terus kemudian kita juga di mana nih kiranya yang ada pondok pesantren kurang tersentuh gitu. Oh iya. Gitu ya. Itu kita cari sampai pelosok manapun. Yang utamakan kita itu wilayah Cimahi dan Bandung Barat dulu. Yang terdekat dulu kita cari. Lalu nanti kita, oh iya nih ada di perkampungan apa gitu. Lalu kita survei, oh ya ternyata memang benar-benar tidak layak lah. Istilahnya, ayo kita sama-sama bantu. Oh. Biasa keren. Tapi emang sih apa ya, fokusnya itu nyari yang memang nggak banyak orang sentuh lah ya. Iya. Jadi memang Rata-rata di perkampungan sih. Oh, iya. Rata-rata di pelosok-pelosok. Beneran, karena Cimahi juga luas ya. Luas sebenarnya. Iya betul. Jadi Betul. banyak. Dia lebar bukan panjang kalau Cimahi. Iya, benar, Luar biasa. lebar. Luar biasa. Ini kan perkampungan yang tidak mungkin tidak terjamah, apalagi tadi ceritaan dengan ceritanya perkampungan yang memang jauh. Betul. Sambil touring ya kayaknya ya. Nah, Sekalian. Ya sekalian lah ya gitu. Sekalian. Tapi itu menarik loh yang penjemputan murid pondok. Emang itu Ya konsepnya itu kayak gimana? baru bulan puasa kemarin. Jadi kita memang salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Bandung Barat, itu daerah Cipada. Wah itu pelosok lah pokoknya. iya, betul. Itu jadi memang kita coba ajak makan bersama. Kalau Makan ya bersama. buka puasa bersama Iya. dengan ada salah satu konsepnya kita bonceng, lalu kita muter-muter dulu, lalu kita ke
tempat makan gitu. Oh iya, memang konsep baru juga ya, konsep baru beneran deh. Oke, kalau R15 gimana nih cara menjalin hubungan yang baik gitu kan antar membernya sampai bisa banyak banget juga gitu. Kalau di R15 Bandung sih ya sama seperti saudara-saudara kita di Patrick juga. Tapi mungkin di R15 sih kita lebih kental ke kekeluargaan. Nah, makanya di R15 Bandung selain member itu tahu kita pertama di Indonesia, kedua juga kita kental dengan kekeluargaannya. Kekeluargaan antar member gitu. Yes, malahan sampai bagian dari keluarga mereka pun itu adalah bagian keluarga kami. Nah, makanya NIF 8 insya Allah nanti di Agustus rencana saya itu mewujudkan kekeluargaan itu. Salah satunya ya membuat Family Day yang diwajibkan bukan tempat yang besar, bukan mewah, tapi harus ada wahana bermain anak. Harus ada wahana Gimana caranya anaknya member lain itu kenal dengan member yang lain. Benar. Nah, itu tujuannya saya. Oke, jadi bukan cuma bapak-bapaknya doang, bener nggak ya? Atau ada ibu-ibunya juga butuh ya, beneran ibu-ibunya mah arisan, bener nggak? Iya, arisan, anak-anaknya juga harus bisa main ya. Oh, jadi kayak gitu ya caranya sampai. Tapi emang itu menarik juga ya, Pap ya, karena kan yang namanya keluarga gitu kan pasti bakalan senang kalau misalkan papahnya tuh ya bawa gitu ke lingkungan Jadi anaknya tahu kalau nanti main mau mana gitu. Biasanya seperti itu. Iya sih. benar. Kalau main ke daerah sini, oh ada om ini. Iya. Jadi terpantau. Istri teman anak nyaman. Iya benar, itu benar pas. Oke. Jadi zaman dulu kali ya, nyaman baru diajak. Ya Iya. enggak juga, Pak kan belum tahu ini mah. Oke. Kita sudah ngasih tahu. Jadi belum tentu nyaman. Tapi alhamdulillah pasti nyaman. Pasti nyaman ya. Pasti nyaman. Oke, jadi itu bocoran konsep buat nanti. Ya, ini 8 kita tujuannya itu. Oke, tanggal berapa? Lebih difokuskan. Untuk tanggal belum karena lagi teman-teman panitia sedang menyiapkan kan. Karena yang memang berat sih menyiapkan hal seperti itu ya. Karena yang dilibatkan itu bukan hanya member, tapi bagian dari member pun itu dilibatkan. Anak dengan istrinya itu Sudah termasuk jadi member juga gitu. bagian dari keluarga kami. Bagian dari keluarga dari ya. keluarga. Nah, Tapi bukan jadi member ya. Bukan. Nggak secara otomatis kali. Bukan kalau jadi member nanti anaknya harus punya motor. Gimana? Kan depannya ada bagian dari keluarga kan. Bagian dari Keren, keluarga. keren banget. Oke. Family lain. Family lain. Oke. Dan ada tambahan kan. Apa tuh, apa? Di R15 Bandung itu si motor R15 Bandung itu hanya media kan. Media. Ketika kita bergabung, kita wajib memakai R15. Oke. Karena motor ini motor pabrikan yang masih berjalan ya, ketika Iya. discontinue kemungkinan motornya sudah tidak ada atau dijual. Iya. Di kita istilahnya ketika motor tetap dijual, kita tetap masih bagian keluarga dari R15 Bandung. Dan fasilitasnya tetap sama. Tetap sama. Seumur hidup lah intinya. Betul. Oh, oke. Kalau Patrick gimana? Kang Angga dong yang jawab. Kang Angga, jadi Patrick sama seumur hidup juga nggak tuh berlakunya? Oh sama. Jadi dari kita juga ya mungkin banyak yang udah ganti motor juga banyak, tapi tetap sama gitu kan, fasilitas kita nggak ada beda-beda gitu. Iya. Tetap. Walaupun diganti unitnya gitu. Tetap. Motornya tetap. Tetap Oke. gitu. Sama aja sih sebetulnya. Tapi kan Gitu terkadang suka begini, ada juga kan orang kadang-kadang kalau udah ngejual motornya minder gitu. Nah, itu yang dikhawatirkannya, Mas. Betul Iya, kan? iya, iya. Minder, gue mau datang ke sini jadi malu karena gue Iya. udah nggak punya motor. Nah, Benar. iya. Gimana Biasanya- cara ngatasinnya? Biasanya kan itu yang minder itu kan otomatis udah di mentalnya pun udah down ya untuk bisa kumpul lagi sama. Makanya menyamakan hati dulu, Kang. Nah, Ya, jadi kita sama dulu hati, udah punya rasa lah kan. Nah, itu yang susah. Karena rasanya itu chemistry-nya betul. Chemistry ketika chemistry udah dapet, ya udah kita keluarga. Ya, mengubah keluarga mindset gitu. motor itu adalah jembatan saja. Betul. oh iya. Jadi kita dari awal pun udah langsung diterapin. Motor itu jembatan. Gitu. Jangan sampai aduh minder apa. Jadi Kita, dasarnya dari duduluran. Iya. ya, kita lebih penting dudulurannya. Setuju banget sih motor jadi jembatan. Kenapa kayak jembatan buat kita silaturahmi. Jembatan kita mungkin bisa nemu rejeki juga gitu ya, ketemu Banyak, rejeki banyak. gitu Iya, ya, siapa banyak tahu kan, gitu nggak kan. tahu. Iya. Nambah relasi kan. Tapi banyak ya, banyak yang jadinya Banyak. bisnis bareng kayak gitu ya nggak sih? Banyak. Banyak Jodoh ya? juga ada jodoh. Jodoh, ini. Oh iya? Iya. Oh gimana Ini. tuh? Ternyata kebuka ya. Ternyata Ternyata kebuka ya. Jodoh juga saya sama. aja gitu.
Oh, sama juga Papa Enggak, ya. beda. Oh, kirain sama nih ya. Oke, berarti bisa nemu jodoh juga ya, Jodoh banyak juga, ya. betul. Itu salah satu rezeki gitu, bisa dapat jodoh Rezeki. di klub motor, berarti kan Double, emang udah double. sehati Sudah gitu sehati, kan. betul. Emang benar-benar anak motor juga Iya, gitu. betul. Oke. Nah, tapi kan hubungannya memang bukan cuman sama sama teman-teman yang ada di klubnya doang, tapi kayak misalkan di klub lain juga gitu Betul, ya. betul. Ada kegiatan khusus gak sih kayak misalkan klub lain Enif terus datang gitu? Oh iya, Selalu itu? selalu. Selalu. Iya. Terakhir kemana? Terakhir, Daerah mana daerah? nah ini saya kemarin ke Bromo. Wih, ke Bromo. Diundang dengan klub Indonesia menjadi ya tamu kehormatan lah mungkin. Karena saya RW15 Bandung MC itu kebetulan kita salah satu klub independen pertama di Indonesia. Oke, luar biasa ya. Ke Bromo berapa jam? 12 jam kalau hitungan Google Map. Hitungan rombongan. Ai, hitungan budak motor mah beda deui. Selama itu Real namanya. berarti tidak pernah nyasar. Ya, Soalnya sebak lah. tapi saya tidak pernah, tapi saya tidak pernah menganggap Google itu adalah Tuhan, Pak. Iya. Tapi Jadi Patokan we. ini kan biasanya kan ada satu aturan-aturan tuh. Aturan-aturan kalau misalkan ada anggota yang baong lah kalau Iya, kadang-kadang yang melenceng baong gitu ya. melenceng lah kadang-kadang kan suka aya ada pabelit bahasa Indonesia sama bahasa Sunda teguran gitu ya ya. suka ada gimana gitu, apa ada aturan yang jelas ya untuk yang hal yang sedikit bengkok sedikit lah gitu harus dibenerin atau gimana gitu, apa bentuknya seperti apa gitu. Karena kan mungkin nggak semua member udah paham juga mungkin ya. Iya. Ya nggak sih, kayak udah paham karakter klubnya kayak gimana, terus ada yang melenceng, suka ada teguran gitu nggak sih? Kalau di kami sih ya ada teguran, ya sanksi paling berat adalah rompinya kita gantung dulu. Oh, 3 bulan tahap pertama, 6 bulan tahap kedua, 1 tahun tahap ketiga. 1 tahun tahap ketiga udah tetap, berarti NRA-nya kita copot, itu sudah bukan menjadi member kita lagi. Ada pencabutan maksudnya. Ya, Pencabutan pet dari teman-teman tatip pasti. Selama 1 tahun ya gitu ya, selama tahun. ada jenjang waktunya ya, tapi Ya, kan ada SP kalau kayak ada SP1, kerjaan. gitu. SP gitu. Iya, SP SP1, ya kalau 2, di 3. kerjaan kita gitu kan, SP1, SP. SP2, SP3, ya wassalam terakhir. Ya, jadi tatip di 15 Bandung itu sebagai penuntut umum. Ya jaksa penuntut umum, penanggung jawab sebagai, ya balik lagi si membership berarti ada di commander. Nah, commandernya sebagai pengacaranya mungkin ya. Iya. Nah itu yang mengajukan banding dan lain-lain dari tuntutan tatip misalkan 1 tahun atau 6 bulan. Nah itu bisa dibanding oleh si penanggung jawab. Oh, oke. Berarti udah rapi sih strukturnya. Oke, kalau Patrick gimana? Patrick mungkin sama ya, gitu. Pertama-tama mungkin alhamdulillahnya Patrick itu nggak pernah ada kasus yang parah. Jadi cuman pemanggilan aja gitu kan. Cuman untuk prosedurnya sih sama gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu gitu. Ya Oke. paling seperti itulah kalau Tapi di nggak pernah Patrick. ada yang parah lah. Oh enggak, kalau Patrick mah alhamdulillah. Alhamdulillah sama Bararager. Bararager, ya Allah, dari wajahnya juga udah kelihatan gitu ya. Cukup dipanggil sekali udah gitu kan. Panggil aja saya keren gitu. Secara persuasif aja lah gitu kan. Oke, berarti kan itu udah maksudnya udah bisa ngebangun klubnya buat baik. Iya. Ya buat jadi lebih baik terus gitu ya. Makanya kan nggak ada yang macem-macem sampai Ya. gimana juga kan pada kenyataannya. Nggak ada, Aturan alhamdulillah. ada, tapi yang nggak macem-macem kayak gimana. Kasih tips dong buat Shuttle People, tips teman-teman klub ya yang diterapkan buat mempertahankan klubnya. Nah, Tadi udah Anggota disampaikan klubnya ya. nih. Klubnya, Klub dan anggota Iya. klubnya. Oke, wih. Ya ke satu kegiatan Kang. kegiatan. Betul. Yang kedua sowan antar klub itu So, eh, oke. bisa disebut wajib ya Kang ya. Ya. Karena ada istilah kalau di anak motor itu give respect to get respect. Oke. Ketika kita memberikan respect kepada klub lain pun sama memberikan respect kepada kita Kang. Ya. Sebisa mungkin kita kalau ada undangan, sebisa mungkin kita langsung turunin member kita untuk datang. Pasti ada Oh, perwakilan. Bersilaturahmi. Silaturahmi. Harus ya itu ya sowan Sowan, betul. sama ya kegiatan gitu ya. Betul. Dan jadi memang R15 tuh ngewajibin gitu, Pak. Iya, Wajib gitu. Kebayang sih tapi ya 300 semuanya wajib berlayar. Wajib gitu kan. Oke, Patrick sendiri gimana tipsnya? Sama. Kasih tahu dong. Jadi kalau kita juga hampir sama, selain daripada sowan yang tadi silaturahmi, kita juga memang mempadatkan satu agenda acara khususnya internal ya. Kita Iya. lebih ngegojlok lah kalau bahasanya lebih ke internal kita. Jadi dalam 1 bulan itu event internal itu harus ada di kita itu. Iya. Jadi terus menerus biar mun bahasa Sunda tamat
teu sare wae gitu tah. Mun geus tibrah hese gitu di lingkungan hese. Titingguheun. Susah untuk bangun. Nah, susah untuk bangun. Jadi kalau udah lama tidur dia susah lagi untuk bangun. Makanya kita di kegiatan Patrick itu hampir per 1 bulan kita hajar terus. Tapi per 1 bulan berarti kegiatannya beda-beda. Beda-beda, jelas beda-beda. Kayak contohnya misalkan bulan ini baksos, bulan depannya Ya, bulan depannya misalkan Red and Camp, lalu kemudian oke. nanti ada mandatory run, lalu ada pengajian juga kita ada, lalu tiap hari Kamis. hari Kamis. Iya, terus Oh, jadwal badminton juga kita Sama. olahraganya juga ada. LBM saya punya kajian namanya kajian R15 Bandung malam Jumat. Oh, oke, malam Jumat. Maju. Jos. Kamat bukan maju. Kajian ada hayuan bukan. Oke, nanti mah ajak-ajak atuh Kang. Kan Boleh, pengen boleh, ikutan boleh. ngaji juga ya kita Pap ya. Kita pengen ikutan kegiatan yang lainnya apalagi baksos ya, Ya, pokoknya yang bermanfaat gitu. Pantau aja media sosialnya. Udah guys, boleh. Nah, nanti langsung di DM ya. Aman, Kang, aman, ya. ikut, gaskeun. Berangkat. Benar gak? Gaskeun. Sekarang mah hayu gaskeun. Kita tonton dulu live performance dari DJ Lalan. L.A. Bold. Live bold. Battle out loyal member. Oke, masih barengan sama Patrick Cimahi dan juga R15. Bandung MC. Semakin panas? Panas. Aduh dah. Panas. Serap. Bener ya serap pisang ya? Udah serap ini sama kurang tiis. Kurang tiis. Pak dulu nih, mau nanya dulu. Dari tadi kan ngobrol Pak. Yap. Ngobrolnya tuh. Sekarang berarti papa nggak ditanya ya? Gantian. Kali-kali aku papap jadi artis. Nanti hitung-hitungannya dibagi dua aja Pak. Oke. Siap. Siap. Nah sih Pak, dipanggil itu Pak terus Pak. Tah, itu yang jadi masalah utama tadi di awal. Umur kah? Dia ngomongnya umur nih. Yeay. Tapi umur oke dah kurang cocok ya. Abah. Apa-apa. Tah. Engkong gak ada asem. Ada niat ganti gak jadi abah? Ada. Nanti Wah, kalau wah. udah punya cucu. Udah punya cucu. Kalau udah punya cucu saya pengen dipanggilnya abah. Filosofinya dulu Pak, kenapa dipanggilnya Pak? Oke. Panjang ya. Nggak banyak masalah. Saya ngambil simpel aja ya. Ngambil simpel aja sebetulnya. Saya dipanggil abah papa itu tahun 2007. 2007 kebetulan saya tugas di otomotif. Waktu itu saya jadi supervisor. Ada satu marketing saya keganjel nih namanya diskon ya. Diskon tuh kan kadang-kadang suka beradu sama dealer lain. Diskon. Diskon. Pak, diskonnya kurang 50.000. Sini sama papa. Mau zaman aya nama Sini sama Om. Sama Tata. Ngobrol sama Om. Tah eta berarti sudah Om sejak muda. Ya itulah awalnya dipanggil papa. Dan sampai detik ini di kantor pun tidak ada yang tahu nama asli saya. Nah, misteri. Yang tahu dapat hadiah. Itu katanya. Boleh dapat hadiah. Jadi nggak ada yang tahu kak. Nggak ada yang tahu nama asli saya itu siapa. Jadi siapa? Siapakah papa? Jadi esai. Esai itu. Kurang lebih seperti itulah papa, dari namanya papa sampai Kabayan. Kabayan itu sekarang mulai tergerus dengan hampir semua teman-teman di klub motor juga sekarang bilangnya papa. Ya campur welah papap kabayannya.
ada yang bilang papa, ada yang bilang kabaya. Seperti itu. Jadi panggilnya Papa Kabaya. Papap ya. Ya Pap, tadi teh lagi nanya sama Kang Aang. Nah pas bilang sayang teh langsung ada lekan emang kunaon sih? Itu dah rindu dipanggil saya. Selangkanya, Selangkanya, aduh. kata-kata yang udah jarang didengar, dan terdengar. jarang dibaca juga sih. Oh gitu, kalau Kang Angga mendingan minta izin atau minta maaf? Apal meureun. Minta tolong. Minta izin atau minta maaf? Tapi kalau saya pribadi ya, urusan klub motor ya minta izin karena pasti diizinin sih. Oh. Woi. Kepedean. Emang jelas karena Diplomatis sekali. Diplomatis sekali. jadi kalau saya mah muncik bahasa Sunda nama nedreg gitu. Erek sakumaha dilarang juga itu tetap jalan gitu. Jadi istri ya udahlah lanjut aja gitu. Daripada ngelarang capek hati mending ya udah. Motor is the best. Oh, is the best. Asal Ya, dia lagi- yang is the best. Diralat. Asal lah jadi ketum we cenah. Waduh. Ya. Berat. Karena mah kerasa eta we asal lah jadi ketum. Berat. Mah enggak. Oke. Kela. Vokalis sera-seri ge. Jika tuh cerita. Ada cerita nggak pas pakai motor gitu kan? Cerita uniknya pas pakai motor gitu. Ada sih pas bertiga itu kan kalau kata polisi mestinya ditilang sendirian itu nggak apa-apa. Pas berdua masih ditilang Teh Dita. Pas sama Teh Dita itu berdua kan polisi tanya kenapa? Iya ada kamu, ada Dita, ada cinta. Baru masuk. Masuk. Pak, nyanyi lah tuh ada cinta gitu. Cinta. Ya boleh lah ya, masuk lah ya. Ada bener ya. Katanya mah tilanglah hatiku. Tilang. Zaman dahulu mah kan tilang teh langsung. Zaman sekarang mah kan tilang online gitu. Tapi mending jawabna gitu. Nah ya tiluan, kudu na opatan mah teu cukup, Pak. Opatan jeung motor kan sebenarnya namanya. Tapi asli kan baheula mah tilang teh nya langsung. Sekarang mah tilang teh online gitu. Elektrik. Nah, pandangannya nih. Berarti Pandangan mereka mungkin ya. enggak, berarti tilang cinta juga kan bisa online. Waduh. Itu asli. Kalem Virtual. Iya. Sebenarnya kalau kita nggak takut sih Kang tilang elektronik atau apa ya Kang ya, karena untuk di klub motor itu kita harus budaya tertib lalu lintas Kang. Apalagi kita dengan pakai patch ya Kang ya. Bila kita ngelanggar ada yang foto yang jelekin kan nama klub kita. Bahaya bener. Nah, Iya, jadi bukan pribadi, kalau dibilang lebih ke tertib klub. lalu lintas tertib ya. lalu lintas. Tapi kadang-kadang ya, punten-punten nih, maaf kata. Kan kadang-kadang kalau kita naik motor ya, belok kiri kasih sennya apa? Pakai sen ya? Pakai kiri gitu. Kiri. Ke kanan? Kanan. Sekarang tuh udah bukan tangan lagi. Iya. Kadang-kadang kaki yang main gitu loh. Ya kalau dari 15 Bandung sih mungkin kok ketika itu yang kita edukasi ke teman adalah kita semua bayar pajak dengan jalan itu bukan punya kita sendiri. Makanya utamakan keselamatan itu selain dari member kita ya keselamatan orang lain juga. Itu yang paling penting. Makanya kode-kode yang tadi dikasih itu untuk keselamatan kita bersama. Salah satunya ya. Salah satunya betul. Karena rombongan itu Oke. panjang Pak kan. Kalau misalnya kita nggak ngasih kode-kode di depan, yang kayak tadi lubang atau dan lain-lain itu kan bisa ngerebet ke belakang. Itu yang sangat bahaya. Nah, Dan sebenarnya konvoy itu kan bukan arogan kan. Betul. Tapi itu karena misalnya gini, kita konvoy ke luar kota nih, nggak semua member itu tahu jalan kan. Iya benar. Kalau sampai keputus kan kita bisa, Bahaya. ya kita nggak tahu jalan. Pencar lah kalau bahasa Inggris. Pencar, Betul. Kayak kudu balik deui. Ya, karena kan kayak pundung ya. betul. Soalnya kan kalau yang namanya di klub itu kan ada kapten road ya, Iya. yang tahu jalan gitu kan. Road Captain. Road kapten, Oke. betul. Jadi nanti ketika kita terputus, yang di belakang kan ada yang nggak tahu jalan gitu kan. Dan terputus taruh di tengah aja, yang tengah belum tentu tahu jalan. Makanya kita beriringan bukan arogan kan sebenarnya, tapi biar tidak terputus. Dan itu pun sebagai klub kita nggak sampai beriringan itu keluar dari marka jalan. Iya. Tetap kita dalam Tetap. jalurnya. Oke, tapi boleh tepuk tangan dulu dong buat yang Jasi dan juga Patrick yang ternyata
ternyata mengedukasi member klubnya juga gitu ya betul. untuk bisa taat lalu lintas ya, ikutin lampu merah ya berhenti ya, kita sama-sama pengguna jalan ya tetap sama gitu aturannya. Betul. Bedanya memang beriringan aja, beriringan. Bahkan kalau kita biar nggak kalau terputus. keputus lampu merah ya udah kita tungguin lampu merah, yang depan nungguin kita. Iya. Di depan. Lagian kan kalau putus ya nggak enak ya. Waduh, susah nyambungnya. Susah nanti nyambungnya gitu ya. Keburu ada yang nikung. Iya, keburu ada yang nikung ya. Oke. Nah, daripada hadiahnya ditikung nih, mendingan Dita Wikarta mau kasih tahu dulu giveaway. Nah, Travel People tinggal langsung cek aja Instagram di @brothersinarms.id. Semua syarat dan ketentuannya ada di situ. Jamnya dan yang lain-lainnya ada di situ. Ikutan sekarang juga, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ditikung sama yang lain. Siapapun boleh ikut. Boleh ikut yang lagi nonton. Keren. Keren. Oke, kalau gitu makasih banyak akang-akang ya dari Patrick Cimahi dan juga R15 Bandung MC. Udah ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Yes. Udah datang ke sini jauh-jauh. Wah, Hujan-hujanan. hujan-hujanan, bari jeung nyiuhan heula ya. Jadi gak ada pengorbanan sebenarnya ya. Oke, kalau gitu gue Dita Wikarta dan juga Pop up. pamit undur diri. Terima kasih juga buat Travel People yang udah nonton. Jangan lupa kita salam Bold Riders dulu ya. Salam